Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada episode kali ini, kembali saya akan membacakan cerita pendakian mistis dari Mas Henry Setiawan saat pendakian perdananya ke Gunung Lawu bersama temannya yang bernama Mas Kevin, di mana sepanjang perjalanan mereka mendapatkan teror dari penghuni gunung dan sempat tersasar keluar dari jalur pendakian. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. November 2002. Entah tanggal berapa, aku sulit mengingatnya. Yang jelas saat itu curah hujan sedang tinggi. Tak berbeda dengan cuaca di kaki Gunung Lawu waktu itu. Gerimis tipis disertai kabut yang tak terlalu tebal serta tentunya hawa sejuk sedikit menusuk menyambut kedatanganku beserta satu orang temanku ketika hari telah jatuh menuju senja. Celingak-celinguk kepalaku mencoba berorientasi. Mencoba merekam setiap sudut tempat ini dan menandai di dalam ingatan. Tempat atau benda yang aku rasa cukup khas. Begitulah caraku mengenali suatu tempat jika aku pertama kali mendatanginya. Ya, benar sekali. Ini adalah kali pertama aku mendaki Gunung Lawu. Tak berbeda dengan temanku. Sebut saja namanya Kevin. Jalur yang kami pilih saat itu adalah jalur Cemoro Sewu. Hanya berbekal informasi dari beberapa orang yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu. Aku nekat melakukan pendakian ini hanya berdua saja. Kata nekat kupilih karena memang mendapatkan informasi mengenai jalur pendakian gunung waktu itu tidak semudah sekarang. Tapi berbekal pengalaman-pengalaman pada pendakian sebelumnya serta ilmu dari pendidikan dasar di organisasi pencinta alam, aku yakin dan percaya bahwa kami pasti berhasil melakukan pendakian ini dan bisa kembali pulang dengan selamat. Kulangkahkan kakiku menuju sebuah bangunan berukuran sedang yang berada di depan gerbang pendakian. Aku percaya itu adalah pos pendaftaran pendakian Gunung Lawu. Meski tak seorang pun aku lihat berada di depan posko itu. Mungkin mereka berada di dalam. Begitulah batinku berkata. Usai mengucapkan salam, terdengar seseorang menjawab salamku dari dalam. Sesuai dugaanku, mereka memang berada di dalam. Wajar saja, karena suhu di luar cukup menusuk tulang. Tak berapa lama keluar seorang pria berperawakan sedang dengan rambut gondrongnya. Ia mempersilahkan kami masuk. Aku pun mengutarakan maksud kedatanganku, yaitu ingin mendaki Gunung Lawu. Dan tak butuh waktu lama. Beliau memberikan penjelasan mengenai Gunung Lawu, terutama jalur Cemoro Sewu ini. Penjelasan mengenai jalur pendakiannya, pos-posnya, ciri dan karakternya, dan tak lupa segala pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang mendatangi Gunung Lawu. Aku pun menyimak dengan seksama penjelasan beliau. Kalian berdua aja, ucapnya di akhir. Iya mas, jawabku. Jangan mendaki malam ini, besok aja, sambungnya. Kami emang berniat mulai mendakinya besok mas. Malam ini kami mau nginep di sini dulu. Jawabku tanpa menanyakan alasan beliau melarangku mendaki malam ini. Tanpa dilarang pun kami memang tidak berniat langsung memulai pendakian malam ini. Alasanku cukup sederhana. Terlalu berisiko bagi kami yang baru pertama kali mendaki Gunung Lawu. Apalagi saat ini pendakian Gunung Lawu sedang sepi. Usai membereskan urusan registrasi sekaligus sudah merasa cukup bekal informasi tentang pendakian yang kudapatkan, aku pun berpamitan kepada penjaga posko pendakian itu. Dan kami berdua pun mendirikan tenda di area hutan cemara dekat gerbang pendakian. Beliau mengizinkan dan apabila membutuhkan sesuatu, beliau mempersilakanku untuk menemuinya di posko. Malam ini kami lewati hanya dengan beristirahat di dalam tenda hingga pagi menjelang.
Tak ada kejadian aneh selama kami bermalam di sini. Kami tertidur sangat pulas. Hanya saja saat aku tertidur, aku sempat bermimpi bertemu seseorang yang tak aku kenal. Ia hanya tersenyum lalu tiba-tiba berubah menjadi burung jalak lalu terbang menjauh hingga tak terlihat. Aku pun tak memikirkannya, hanya kuanggap sebagai bunga tidur saja. Pagi yang cukup cerah berhias kicau burung-burung liar membangkitkan semangatku untuk segera memulai pendakian ini. Meski semalam sempat diguyur hujan lebat, tapi kami tetap terlelap dengan nyaman dan aman. Tenda yang kami gunakan cukup efektif memberikan perlindungan terhadap cuaca itu. Parit yang aku buat mengelilingi tenda beberapa saat setelah tenda berdiri juga berfungsi dengan baik mengalirkan air hujan menjauhi tenda kami. Setelah selesai sarapan, kami membereskan seluruh perlengkapan pendakian kami. Menatanya dengan rapi di dalam ransel kami yang masing-masing berukuran 60 liter. Sebagian barang sengaja tidak kami masukkan ke dalam ransel. Kami hendak menitipkan barang itu di posko pendakian, karena kami merasa tidak akan menggunakan barang tersebut selama pendakian. Barang itu baru akan kami gunakan usai kami menuruni gunung ini. Segala persiapan telah selesai. Kami pun datang ke posko untuk menitipkan barang sekaligus berpamitan kepada petugas dan meminta restu supaya pendakian kami berhasil dan selamat hingga kembali turun. Kalian hati-hati. Sepertinya kalian nanti tidak akan bertemu pendaki lain, karena kemarin yang datang hanya kalian saja. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual mungkin masih ada. Mereka biasanya menetap agak lama di atas. Dan ingat, jangan langgar pantangan-pantangan. Pesan petugas posko kepada kami. Kami mendengarkan dengan seksama setiap perkataan dari beliau. Kami pasti selalu mengingatnya dan selalu berusaha untuk menjaga sopan santun, serta tidak melanggar pantangan di sini. Terlepas nyata ataupun mitos, kami memilih patuh dan menghormati aturan serta pantangan di setiap tempat yang akan kami datangi. Bukan bermaksud terlalu mempercayai, tapi kami sadar bahwa kami datang sebagai tamu. Dan selayaknya kami menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuan rumah. Usai berdoa yang dipimpin oleh petugas posko, kami memulai perjalanan pendakian kami. Cuaca pagi ini cukup cerah. Semoga saja sepanjang perjalanan pendakian hingga turun besok, cuaca akan selalu bagus seperti ini. Begitulah salah satu harapan kami. Tetapi jika nantinya yang terjadi tidak seperti harapan yang kami inginkan, kami pun harus bersiap. Langkah demi langkah kami ayun dengan pasti. Semangat kami masih membara dan terus kami jaga seperti itu. Setidaknya dengan semangat dan harapan yang terus terjaga, jika terjadi hal buruk, kami tetap memiliki daya untuk bertahan hidup dan selamat. Secara umum perjalanan pendakian kami lancar tanpa suatu rintangan yang berarti. Menjelang sore kami telah sampai di pos 4. Ketika kami hendak melanjutkan perjalanan usai beristirahat sejenak, tiba-tiba langit berubah menjadi pekat. Perlahan namun pasti awan kelabu menutup hamparan biru berhias putih di atas sana. Sejenak aku menengadah. Ada sedikit rasa mengganjal dalam hatiku. Entah apa, aku sendiri bingung untuk mendeskripsikannya. Aneh, padahal cuaca cerah, tapi tiba-tiba berubah mendung. Dan hujan adalah hal biasa di gunung, apalagi di musim seperti ini. Tapi kenapa sekarang aku ngerasa seperti ketakutan ya? Gumamku dengan pelan. Gimana mas? Tanya Kevin yang menyadari ketika aku bergumam sendiri. Kevin memang memanggil aku mas karena usia dia lebih muda 4 tahun dariku. Gak apa-apa Vin, kita lanjut aja sambil nanti kita lihat sikon. Kalau cuaca berubah dan dirasa gak aman, mending kita cari lapak ngecamp aja. Sahutku tak mau membuatnya gusar. Aku sih manut aja mas, jawabnya dengan santai. Usai melahap sedikit tanjakan agak curam lepas dari pos 4, kami tiba di jalan mendatar. Lumayan nih bonus, batinku saat itu.
Tak lama kami sampai di sebuah mulut goa yang arahnya menjorok seperti masuk ke dalam jurang. Di sebuah batang pohon di depan mulut goa tersebut tertancap sebuah penanda bertuliskan Jolotundo. Aku berhenti sejenak lalu membuka selembar kertas yang diberikan petugas posko kemarin usai kami registrasi. Ini gua Jolotundo, Vin. Jadi bentar lagi kita kayaknya sampai di pos 5. Mulai dari sini kayaknya treknya udah enak deh. Ucapku pada Kevin sambil menunjuk peta pendakian di tanganku. Ini goa kayaknya serem banget ya, Mas, ucap Kevin. Serem gimana maksudmu? Tanyaku. Tuh, banyak sajennya, Mas. Apalagi di dalam banyak banget tuh. Ucapnya sembari menunjuk ke dalam goa. Bukannya sejak awal kita udah sering ketemu sesajen ya, Vin? Di batu gede, bawah pohon, pinggir jalur. Gunung ini memang terkenal kental mistisnya, Vin, ucapku. Iya sih, Mas, tapi kayaknya gua ini beda banget. Gak tahu deh. Aku gak paham soal begituan, Mas. Sambungnya diakhiri dengan tawa kecilnya. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan Kevin. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku merasa seperti ada dorongan untuk melihat dan memperhatikan ke dalam goa. Beberapa saat aku tetap memperhatikan susunan batu-batu dan tumpukan sajen yang kurasa jumlahnya memang tidak sedikit. Hingga aku sedikit terperanjat ketika tiba-tiba muncul bayangan melintas di dekat tumpukan sajen itu. Entah bagaimana menggambarkannya. Bayangan itu bukan berbentuk manusia ataupun hewan, tapi seperti asap yang menggumpal cukup pekat bergulung-gulung dengan jumlah tidak banyak dan tidak bergerak cepat. Sesekali bayangan itu berhenti di depan sajen, lalu bergerak lagi ke sana kemari hingga kembali berhenti. Tepat ketika bayangan itu berhenti yang terakhir kalinya, aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku. Lalu tak lama bayangan itu kembali bergerak sangat cepat menuju ke arahku dan menabrak badanku, lalu hilang entah kemana. Aku sangat kaget hingga sempat mundur beberapa langkah, mendekati bibir jurang yang ada di belakangku. Awas, Mas, teriak Kevin sembari menyambar tanganku. Aku langsung tersadar. Entah benda atau makhluk apa yang menabrakku tadi. Yang jelas aku merasakan energi yang cukup besar. Ada apaan, Mas? Tanya Kevin. Gak apa-apa, Vin. Aku kaget aja tadi tiba-tiba ada angin. Kamu ngerasain juga gak? Kayaknya bentar lagi hujan nih. Ucapku tak mau membuat Kevin takut. Iya sih, Mas. Bener ini kayaknya mau hujan. Terus gimana ini, Mas? Jawabnya. Kita lanjut aja. Target sampai pos 5 aja dulu. Di sana kita lihat situasi. Kalau nggak aman kita ngecamp aja. Ucapku pada Kevin. Siap, Mas, kalau gitu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan saat ini aku merasa seperti diikuti dan diperhatikan oleh sesuatu. Entah apa itu. Dan ketika kami sampai di pos 5, hujan pun mulai turun. Tak perlu banyak pertimbangan. Kami langsung mencari lapak dan mendirikan tenda. Kami memutuskan malam ini kami akan menginap di sini. Semalaman di pos 5 nanti akan menjadi malam yang cukup panjang. Banyak kejadian aneh yang kami alami di sini. Tak butuh waktu lama, tenda kami sudah berdiri. Tak lupa kami pasang seluruh pasak dan mengencangkan gailennya. Parit mengelilingi tenda sudah selesai kami buat. Sepertinya malam ini akan terjadi badai. Kami harus mengamankan tenda kami supaya tetap kokoh jika dihajar badai dan tetap nyaman kami tempati untuk bermalam. Malam telah jatuh dengan sempurna, meski tak bertabur bintang. Cuaca di luar tenda masih hujan disertai angin kencang dan beberapa kali terdengar sambaran petir. Cukup menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi kami ini merupakan bagian dari nyanyian alam yang harus dan bisa kami nikmati jika kami memutuskan untuk menggeluti hobi berpetualang di alam bebas. Untuk membunuh waktu supaya tidak diserang rasa bosan, kami pun mengobrol tentang apapun, ditemani dengan kopi panas dan beberapa batang rokok. Pintu tenda kami buka lebar. Hingga beberapa waktu kemudian,
kami mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Suara langkah itu khas langkah para pendaki. Terdengar mantap seperti sedang membawa beban. Suara yang awalnya terdengar dari kejauhan lama-lama semakin mendekat. Hingga tiba-tiba suara langkah kaki itu tak terdengar lagi, seolah orang itu berhenti tepat di depan tenda kami. Hanya saja anehnya, aku sama sekali tidak melihat kilatan cahaya senter dari luar sana. Dan suara langkah tersebut jelas terdengar hanya satu orang. Jika memang dia pendaki, berarti ia sangat hebat. Berani berjalan malam sendirian dalam kondisi hujan badai dan tanpa penerangan. Sejenak aku dan Kevin saling pandang. Aku paham apa yang Kevin pikirkan. Mas, Mbak, siapapun di luar, mau naik ke puncak kah? Sendirian aja. Ucapku setengah teriak dari dalam tenda kepada orang di luar itu. Tak ada jawaban dari luar. Aku pun jadi merasa penasaran. Siapa ya mas? Tanya Kevin dengan penasaran. Gak tahu Vin. Aku cek aja keluar. Takutnya dia emang sendirian dan terjadi sesuatu. Hujan dan dingin kayak gini rawan kena hipo. Apalagi kalau basah. Ucapku lalu segera memakai raincoat. Aku ikut mas, ucap Kevin. Gak usah, kamu di sini aja. Siapin sleeping bag, jaket, sama masak air buat jaga-jaga, jawabku. Ya udah, hati-hati mas, ucap Kevin ketika aku hendak beranjak keluar tenda. Tanpa menjawab ucapan Kevin, aku segera menuju ke pintu tenda. Kutarik resleting ke atas hingga terbuka dengan sempurna. Dengan bantuan penerangan cahaya senter, aku menyisir sekitaran tenda, mencari seseorang yang tadi datang di depan tenda. Tapi hingga radius beberapa meter dan mengarahkan cahaya senter ke berbagai sudut, aku tetap tidak menemukan siapapun. Jarak pandang saat ini masih cukup baik, meskipun hujan masih mengguyur. Di sini aku merasa aneh. Langkah kaki yang kudengar tadi berhenti tepat di depan tenda. Seharusnya ia berada di sekitar sini. Tapi ketika aku memeriksanya, ternyata tidak ada siapapun. Dan jika ia pergi, seharusnya juga terdengar suara langkah kaki dia menjauh. Ditambah lagi dengan kondisi tanah dan rerumputan. Tidak terlihat bekas jejak orang selain jejakku dan Kevin yang telah hampir putus tersapu air hujan. Sadar terjadi kejanggalan, aku pun bergegas kembali ke dalam tenda dengan membawa rasa penasaran yang semakin menggebu. Gimana mas? Tanya Kevin ketika aku telah memasuki pintu tenda dan menutup pintunya kembali. Gak ada siapa-siapa Vin, jawabku. Lah, terus tadi yang jalan di depan tenda kita siapa mas? Tanya Kevin. Gak tahu. Udahlah, gak perlu dipikirin. Kalau emang itu manusia, besok coba kita cari di sekitar tenda. Kalau bukan manusia, mungkin sekedar ingin menyapa kita, ucapku. Kami pun akhirnya melanjutkan aktivitas kami, mengobrol santai membicarakan tentang organisasi kami, membuat rencana-rencana kecil kegiatan nanti, serta obrolan lainnya. Tentunya dengan tetap sambil menikmati kopi dan rokok sebagai pelengkap. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba tenda kami bergoyang cukup keras, seolah sedang dihantam sesuatu dari luar. Tak pelak kami pun terperanjat. Bergegas aku mencabut frame ranselku yang berupa batang aluminium berbentuk pipih. Aku akan menggunakan itu sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Yang aku takutkan adalah gangguan binatang liar seperti babi hutan. Aku menyuruh Kevin tetap di dalam tenda dan siaga dengan senjata yang sama denganku. Sedangkan aku kembali bergerak keluar tenda untuk memeriksa keadaan sekitar. Sesampainya di luar, aku kembali terheran karena aku sama sekali tidak menemukan bekas jejak manusia maupun binatang liar. Kondisi tanah dan rumput masih normal, rapi seperti tak terjadi apapun. Belum puas aku memeriksa, aku pun bergerak mengitari tenda dan memperluas area pengamatan. Dan benar saja, kondisi masih tetap sama. Tidak terlihat adanya bekas jejak di sekitarku. Aku pun yakin
bahwa ini adalah sedikit gangguan dari penghuni asli gunung ini. Aku harus bersiap. Baru saja aku memikirkan itu, tiba-tiba datang kabut tebal menuju ke arahku. Hanya beberapa detik saja kabut itu telah menyelimuti isi sisi wilayah ini. Jarak pandang kini menjadi sangat terbatas, mungkin hanya 2-3 meter saja. Aku bergegas kembali ke tenda sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika aku berjalan menuju ke arah tenda, aku merasakan banyak kehadiran mereka di sekitarku. Meski tidak ada interaksi secara langsung, tapi aku jelas merasakan bahwa mereka semua sedang memandang ke arahku. Meski aku tetap fokus memandang ke arah perjalananku menuju tenda, tapi dari sudut mataku, aku melihat kilatan-kilatan bayangan samar yang kuyakini adalah bentuk eksistensi mereka. Tengkuku kini menebal akibat bulu kuduk yang berdiri. Seketika aku melantunkan zikir dari mulutku untuk melawan energi negatif yang kini telah kurasakan semakin kuat. Sesampainya di tenda, aku kaget melihat Kevin meringkuk berselimut sleeping bag dengan wajah ketakutan. Ia terlihat gemetar dengan mata terpejam. Vin, kenapa?" tanyaku pada Kevin. "Aduh mas, ngeri mas. Tadi kain tenda kayak dipukul-pukul dari luar. Dan aku lihat bayangan tangan orang lagi megang kain tenda di sebelah sana," ucapnya sembari menunjuk salah satu sisi tenda. "Udah, kamu tenang dulu. Doa aja menurut keyakinanmu. Kalau bisa usahakan tidur aja," ucapku pada Kevin. Kami pun beringsut menempati posisi kami masing-masing lalu segera memakai sleeping bag. Untuk menahan dingin yang semakin lama kurasakan semakin menusuk. Tak lupa sebelumnya aku menutup rapat seluruh pintu tenda. Beberapa waktu kami berusaha untuk bisa tidur. Sekejap kulihat Kevin. Nampaknya ia sudah tertidur. Sedangkan aku merasa sangat sulit untuk bisa terpejam. Kulirik jam di tanganku. Ternyata sudah hampir tengah malam. Tak berapa lama kurasakan hujan di luar semakin deras dan angin juga semakin kencang berhembus. Lama-lama angin benar-benar berhembus sangat kencang menghantam tenda kami. Kulihat frame tenda kami meliuk-liuk seolah hampir menyerah menahan kencangnya badai di luar sana. Tak berapa lama aku pun melihat seperti yang dilihat Kevin beberapa waktu lalu. Aku melihat kain tendaku seolah dipukul-pukul dari luar, meski sedikit tersamarkan dengan hantaman angin. Tapi jelas, kulihat perbedaannya. Di samping itu beberapa kali kulihat bayangan telapak tangan yang menyentuh kain tenda kami. Tak kusangkal, rasa takutku mulai menjalar. Aku pun terus berdoa dan berzikir untuk meminta perlindungan dari Tuhan dan terus dijauhkan dari godaan setan dan jin kafir. Aku terus berusaha konsentrasi sambil terus berzikir, berharap gangguan ini segera berhenti. Cukup lama aku merasakan mereka seolah berusaha merobohkan tenda sekaligus mengintimidasi dengan sentuhan-sentuhan di kain tenda ini. Hingga tiba-tiba terdengar suara dentuman seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah dan diikuti suara geraman seperti suara harimau. Beberapa kali ku dengar suara geraman harimau itu, seolah sedang berusaha mengintimidasi lawan atau mungkin mangsanya, entah kepadaku ataupun yang lainnya. Yang jelas rasa takutku kini seolah telah berada di puncaknya, meski masih terus berusaha kulawan dengan bacaan-bacaan zikir. Anehnya, Kevin tetap tertidur dengan pulas, seolah tidak merasakan kengerian ini. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain seperti orang bercakap-cakap. Hanya saja aku tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan. Suara itu masih terus terdengar. Dan tak berapa lama nada orang-orang yang bicara di luar tenda berubah menjadi meninggi. Mereka seolah sedang berdebat atau tepatnya saling mengancam. Semakin lama ku dengar suara-suara itu semakin lirih hingga akhirnya hilang begitu saja. Berbarengan dengan hilangnya suara-suara itu, perlahan hujan pun mereda dan angin juga berhembus semakin pelan.
Cuaca berangsur tenang meski rintik hujan masih tetap turun membasahi bumi ini. Begitu pula denganku yang merasa semakin tenang, tak lagi diliputi rasa takut yang berlebihan. Dan perlahan aku pun semakin kehilangan kesadaran, dan akhirnya aku bisa terlelap malam itu.